Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para ulama, para asatidz yang saya hormati, para hadir dan hadirat, para hadirin dan hadirat jemaah sholat subuh Masjid Al-Barakah Tirtasani. Mudah-mudahan aktivitas kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk pagi ini, alhamdulillahirabbil alamin, kita ditakdir oleh Allah untuk melaksanakan aktivitas kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dimulai berjamaah sholat subuh di masjid kita tercinta ini. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan anugerah dari Allah, keistiqomahan sampailah kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, ini masih dalam kesempatan Syawal. Saya secara pribadi mohon maaf atas segala khilaf. Barangkali dalam interaksi kita ada hal-hal yang kurang berkenan atau hal-hal yang tidak sengaja saya lakukan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena siapapun orangnya, ini pasti yang namanya manusia itu berpotensi untuk melakukan kesalahan. Kalaupun bukan bentuk kesalahan, tetapi karena kekurangan dan kelemahan kita, maka kadang-kadang ini membuat orang lain ini menjadi tidak nyaman. Ada orang itu yang senang guyon, satu sisi senang, tapi dengan guyonnya itu kadang-kadang juga ada orang yang mohon maaf itu kadang-kadang juga tersinggung. Nah, saya ini mungkin kadang-kadang termasuk kategori yang ini. Kadang ngaji begitu sambil guyon, kok ternyata tanpa sengaja ini menyinggung beberapa orang. Atau kalau zaman sekarang itu orang itu kan macam-macam gitu, para rawuh, para bapak, para ibu. Ada orang itu tipenya itu kalau ada masalah dengan satu orang itu langsung dimunculkan di statusnya, entah itu status WA, entah itu status FB, entah itu nge-tweet di Twitter. Nah, sekarang kan masanya media sosial. Kalau zaman dulu mungkin panjenengan masih menangi dulu ketika belum muncul media sosial, belum muncul teknologi internet seperti hari ini. Itu orang itu kalau ingin mencurahkan isi hatinya, itu harus nyari teman dulu yang bisa klik, lalu cerita sembarang dalil. Sekarang ini ada masalah, ada orang itu yang memang dia bisa menyembunyikan masalahnya untuk menyelesaikannya pada orang-orang atau bersama orang-orang yang tepat. Tapi ada juga, mohon maaf, orang itu yang sedikit-sedikit ada masalah dengan satu orang ditulis di status sosialnya, di WA umpama. Padahal mohon maaf para ibu, para bapak juga mungkin, tapi ya nggak tahu, saya nyebutnya ibu duluan, mohon maaf. Itu kadang-kadang satu status yang singkat, orang lain itu bisa menjadi tidak bisa tidur gara-gara status kita. Baca, iki jenis yang dimaksud ini sopo sih? Maksud aku. Wah, akhirnya orang lain yang tidak seharusnya bukan dia itu jadi kena sasaran. Menengangen, saya ini salah apa? Jadi kita ini kadang-kadang hari ini
Memang media untuk berbuat baik itu sangat luas, termasuk melalui media sosial. Tapi sebaliknya media untuk berbuat tidak baik itu juga terbuka luas. Contohnya tadi itu, nulis status singkat, tapi orang lain menjadi tidak bisa tidur karena mikir, ini jangan-jangan saya mesti wong iki, aku ini, padahal ini belum dia, belum tentu beliau, belum tentu dia yang dimaksudkan, tapi sudah membuat orang lain gelisah. Jadi kalau dulu pemaknaan tentang apa yang didhawuhkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Rasulullah itu kan, salamatul insani fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia, damainya di antara manusia itu dalam hal atau disebabkan karena dia bisa menjaga lisannya. Nah sekarang lisan itu bentuknya sudah bermacam-macam, termasuk WA group. Di WA group itu ada orang yang aktif sekali, tapi ada yang pasif hanya nyimak tapi gampang baper, itu juga ada. Jadi ada ngomong tidak enak harus dipikir, ngomong gini tapi jarang komen, tapi ada yang komen ceplas-ceplos, orang baca ya apa sih ini wah ini dibahas. Padahal itu juga termasuk kategori fi hifdzil lisan. Gara-gara ada orang yang tidak bisa jaga omongan, kasar, terlihat tidak santun, itu menyebabkan orang akan kioposi, itu kan begitu. Maka ini menjadi catatan kita semua. Nah berkaitan dengan curhat-curhat tadi, mensewu, orang itu kalau curhat itu biasanya kan kalau menghadapi masalah. Pertanyaannya, apa ada orang di dunia ini yang tidak punya masalah? Maka jawabannya tidak ada. Tidak ada. Tinggal yang sering kita dengar dari ulama-ulama kita, yang sering kita dengar dari penceramah-penceramah yang ada, itu yang membedakan itu adalah bagaimana kita menyikapi masalah itu. Ada yang menganggap masalah kecil dipikir jadi masalah besar. Tapi masalah yang besar itu tidak pernah dipikir. Contoh masalah besar itu apa? Mohon maaf, hubungan kita dengan Allah, bagaimana sholat saya, ketika sholat ini saya seberapa kualitasnya, itu sesungguhnya masalah besar. Tapi kita tidak pernah mikir itu. Buktinya apa kalau itu besar? Jenengan sholat, saya jenengan sholat itu dibuka dengan apa? Takbir, Allahu Akbar, takbiratul ihram. Takbiratul ihram takbir yang mengharamkan sesuatu yang asalnya boleh dilakukan ketika sholat tidak boleh lagi. Contoh, makan, minum, ngobrol, itu kalau sudah takbiratul ihram tidak boleh. Kalau itu dilakukan, sholatnya batal. Lah kita ini ketika mengumandangkan takbir yang seharusnya kita nomor satukan yaitu Allah, ini kita nomor sekiankan. Inilah yang menjadikan masalah-masalah dalam kehidupan kita itu yang sesungguhnya itu bukan masalah besar aslinya, tapi menjadi besar. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran ketika seseorang itu menghadapi masalah. Jadi kalau kita bicara mengenai panduan agama, kita ini sangat-sangat bersyukur karena keimanan dan keislaman kita, Islam dan iman kita itu anugerah terbesar dalam hidup kita. Agama di dunia ini kan banyak jenisnya, banyak jumlahnya. Semua agama itu mengajarkan kebaikan, mengajarkan keharmonisan, mengajarkan kedamaian. Saya kira tidak ada, dan saya yakin tidak ada agama yang mengatakan bahwa mencuri itu baik, tidak ada. Karena mencuri itu mengambil hak milik orang lain. Menyakiti orang lain itu baik, itu tidak ada yang mengajarkan begitu. Cuman di sini kadang-kadang ada orang yang kemudian salah persepsi. Katanya begini, para bapak, para ibu, loh, lale agama itu mengajarkan kebaikan, berarti kan semua agama itu sama. Kalau ada pertanyaan ngeten, maka jawabannya begini,
Dari sisi ajaran-ajaran yang berupa budi pekerti boleh jadi sama-sama baiknya. Tapi untuk mengukur kebenaran suatu agama itu tidak bisa hanya diukur dari satu aspek. Ini paling tidak ada 3 aspek yang harus menjadi parameter. Yang pertama, ada aspek yang namanya akidah. Akidah itu apa? Ini urusan ketuhanan, teologi. Teologinya ini benar apa enggak? Kita meyakini betul bahwa teologi Islam ini adalah yang paling benar. Kenapa? Karena la ilaha illallah. Tuhan itu yang kuasa itu ya hanya satu. Kalau ada ta'addud itu ada double, ada 2 atau lebih. Ini akan terjadi pertentangan. Nah, kalau terjadi pertentangan antara satu Tuhan dengan yang lain, berarti Tuhan punya kekuasaannya itu tidak mutlak karena dibatasi oleh Tuhan yang lain. Bukan jadi begitu. Maka dari aspek teologi kita betul. Saya tidak membahas agama-agama yang lain, nanti mau membuat dikembangkan sendiri contoh-contohnya. Lalu yang kedua, yaitu dari aspek ritual atau ibadah yang dilakukan. Dalam Islam itu ada ibadah-ibadah yang disebut dengan ibadah-ibadah yang mahdhah. Ibadah mahdhah itu ada yang bentuknya sudah ditentukan sekaligus waktunya. Ini tidak bisa diotak-atik. Subuh. Ya, kalau sudah matahari terbit, ini berarti waktu subuh sudah habis. Berarti kalau ada yang bangunnya kesiangan, ini nanti namanya qadha. Sholat subuh tapi qadhaan. Jadi tidak ada sholat subuh itu usolli fardhus subha. Apa itu subha? Subuh dan duha. Nah, ini tidak ada. Ini sudah ditentukan, gerakannya sudah ditentukan. Dan gerakan dalam sholat, di dalam ibadah kita, ibadah sholat itu ternyata gerakan yang paling lengkap dalam hal bentuk penyembahan terhadap Sang Pencipta. Berdirinya ada, lalu ada mengangkat tangan, lalu ada rukuknya, ada sujudnya, ada duduk di antara 2 sujud, ada duduk tahiyatnya, lalu ada bacaannya. Ini sudah ditentukan sampai teknis bacaannya, sehingga muncul para ulama-ulama fikih itu mengkategorisasi, mengkelompokkan, oh ini masuk yang rukun. Yang rukun itu kalau ditinggalkan sholatnya tidak sah. Ada yang masuk sunnah. Nanti sunnah dibagi lagi. Ada yang sunnah itu kalau ditinggalkan atau ketinggalan atau lupa masih disunahkan sujud sahwi, begitu. Ada yang oh tidak apa-apa. Jadi ini masuk kategori-kategori itu. Ada ibadah mahdhah itu yang tempatnya ditentukan, tapi waktunya bisa kapan saja. Contoh apa? Ibadah umroh. Jadi kalau melaksanakan umroh itu boleh, tapi tempatnya tidak boleh dipindah. Saya mau umroh kemana? Miniatur Ka'bah, tidak bisa. Tempatnya sudah pasti, tinggal waktunya yang berbeda. Haji tempatnya pasti, waktunya sudah ditentukan. Arafah itu namanya wukuf ya pasti 9 Dzulhijjah, tidak bisa digeser. Dan seterusnya. Puasa waktunya jelas. Mulai dari terbitnya fajar sampai ghurubus syams. Yang wajib kapan? Syahrul Ramadan. Kemarin sudah kita laksanakan. Kalau puasa yang lain bebas, terserah. Yang penting waktunya sama, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Tidak bisa ngarang sendiri. Saya puasa tapi malam aja, maghrib sampai subuh. Wah, ini namanya mengada-ngadakan ibadah. Ini yang tidak boleh, karena ini yang prinsip. Lalu yang ketiga, barulah diukur dari aspek ajarannya, terutama terkait dengan etika atau akhlak. Inilah yang semua agama itu mengajarkan hal-hal yang baik.
Sehingga kita tidak boleh serta-merta mengatakan semua agama itu sama, semua agama itu benar. Ini rusak akidah kita nanti. Harus dilihat tiga hal ini. Jadi jangan hanya dilihat, oh ini baik loh. Kalau baik ya baik semua yang diajarkan. Cuman ya tadi itu parameternya harus ada tiga. Lah salah satu ajaran agama kita, manusia itu kan makhluk yang lemah. Allah berfirman dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Ayat keduanya, Allahus samad. Allah adalah tempat bergantung. Manusia itu sungguh sangat lemah. Makanya tadi di awal sudah saya sampaikan, karena kelemahan manusia itu, maka tidak ada manusia itu yang mampu untuk hidup dan menghidupi dirinya sendiri, berdiri sendiri tanpa membutuhkan orang lain. Tidak ada. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam kondisi dhaif. Maka dia ini adalah makhluk yang sosial, yang dalam Al-Quran itu menggunakan istilah bahasa An-Nas. An-Nas itu manusia terkait dengan kelompok atau status sosialnya, kelompok sosialnya. Contoh dalam surah Al-Hujurat, Allah berfirman, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi untuk saling mengenal, karena dengan saling mengenal itu ada saling kasih sayang dan juga saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Karena manusia itu lemah, maka kita ini menghadapi masalah-masalah itu kalau kadang-kadang tidak disupport oleh orang-orang di sekeliling kita, kalau kita merasa sendiri, ini yang bahaya. Contoh, ada orang punya masalah itu dipikir sendiri, sandaran keimanannya, keagamaannya tidak begitu kokoh, lalu dia ini introvert, umpama tidak bisa menceritakan kisahnya kepada orang lain, dipikir sendiri, ini orang bisa depresi. Depresi itu ada satu tekanan, stres berat sehingga dia bisa depresi. Ini nanti kesimpulan akhirnya ini bermacam-macam. Naudzubillah. Kalau ada orang yang keimanannya tidak kuat, tidak pernah hadir di majelis taklim, tidak pernah mengupgrade ketakwaannya, ini ujung-ujungnya mengakhiri hidupnya. Karena dianggap ketika di dunia ini selesai urusan. Padahal dalam Islam tidak begitu. Kan gitu. Urusannya masih panjang. Sampai pernah ada pertanyaan begini. Kan kita ini umat Islam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberi anugerah kitab suci namanya Al-Quran. Ini hudan linnas, petunjuk bagi umat manusia. Kalau ini adalah petunjuk bagi umat manusia, maka yang disapa oleh Al-Quran ini memang adalah semua manusia. Cuman kemudian ada yang respon, ada yang tidak. Nah, lalu ada yang mengatakan begini, di belahan dunia modern, di Eropa dan lain-lain, yang umat Islamnya itu minoritas, minim pengikut Muslim, orang Muslimnya itu sedikit. Tapi mereka ini termasuk negara maju. Sehingga muncul pertanyaan begini, loh, mereka itu loh tidak pakai petunjuk Al-Quran, tapi kenapa kok menjadi negara maju yang sukses? Maka jawabannya ngeten. Memang kalau hidup di dunia itu hanya sebatas yang dikejar adalah sukses dunia, maka boleh jadi tanpa petunjuk Al-Quran, boleh jadi banyak negara maju dan sukses. Tapi kan keyakinan kita, sebagaimana informasi Al-Quran, Allah mewahyukan, termasuk Allah mengutus para nabi dan ditutup dengan nabi akhir zaman yaitu Rasulullah Muhammad SAW, bahwa kehidupan itu tidak hanya di dunia.
Maka untuk akses kehidupan di akhirat, ya apa carane sukses? Maka tidak ada lain kecuali mengikuti petunjuk Al-Quran. Loh, kita tidak tahu apa-apa. Jangankan nanti di akhirat yang terjadi, lawang besok saja tidak tahu. Nanti setelah ini kita tidak tahu apa yang terjadi pada diri kita. Maka informasi petunjuk Al-Quran itu menjadi sangat penting. Itulah yang kita minta kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi tidak hanya fid dunya hasanah, tapi fil akhirat juga hasanah. Soalnya ini memang ini mau loh. Jadi orang hidup itu tidak hanya urusan ketika di dunia, tapi di akhirat ini masih panjang urusannya. Justru akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu khairu wa abqa. Loh, abqa ini lebih kekal. Sehingga kita ini diuji dengan apapun ujian yang kita hadapi, itu sesungguhnya adalah sebagai parameter untuk bagaimana kita ini sukses menjalani ujian itu. Dan itu menjadi penilaian Allah yang nanti hasilnya ada di akhirat. Maka orang yang beragama itu, satu hal yang tidak boleh dilakukan, itu adalah berputus asa. Putus asa tidak boleh. Ada masalah lalu mengatakan, sudahlah, sampai di sini saja hidup saya, naudzubillah. Ini berarti sudah putus asa. Dan kalau ada orang yang putus asa, atau putus asa bisa bentuknya lain, sudah merasa bahwa hidup sendirian, bahkan Tuhan sudah meninggalkan dia, wah itu setan senang sekali dan merasa sukses. Karena kalau orang sudah merasa Tuhan meninggalkannya, tidak lagi ngereken dia, ini memang yang digembor-gemborkan setan itu, diwaswis, dibisikkan itu, yaitu kan, kamu selalu ada masalah kan, wah sudah, Allah sudah meninggalkanmu karena kamu banyak dosa. Padahal orang itu sebanyak apapun dosa yang kita lakukan di masa lalu kita, satu hal pesannya dalam Al-Quran, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu mengampuni segala macam jenis dosa. Makanya kalau kita ini memperingati Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayat yang sering diangkat Al-Ahzab, ayat 22. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh benar-benar ada atau terdapat suri tauladan yang baik bagi kalian. Itu terdapat dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Uswatun hasanah. Bagi siapa? Nah ini yang menarik ini. Liman kana yarjullaha. Ini yang pertama, ini orang yang punya daya optimis. Bagi orang yang mengharap rahmat Allah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Kalau kita baca sejarah perjuangan bangsa kita, semuanya tahu bahwa negeri kita ini dijajah oleh Hindia Belanda. Pemerintahan Hindia Belanda, dijajah Belanda itu bukan sebentar, 350 tahun, 3,5 abad. Itu berapa generasi? Saya yakin sejak awal Belanda datang sampai akhir itu tidak ada orang yang mengalami sejak awal sampai merdeka, tidak ada. Karena ini 300 tahun lebih. Manusia itu usianya 100 tahun saja itu sudah temannya habis sudah. 90 tahun itu sudah mulai habis. Yang diceritakan itu teman saya di sana sudah tidak ada begitu. Apalagi 100 tahun. Cucunya diceritakan itu sudah tidak mau mendengarkan karena sudah beda konteksnya. Diceritakan itu dulu kata cucunya begini, waduh cerita apa yang mana? Cucunya sudah sibuk dengan HP-nya masing-masing. Jadi kadang tuh nyari teman curhat, teman bicara itu kadang-kadang harus kangelan, kadang-kadang loh ya. Mau cerita ke anaknya sudah pada sibuk sendiri-sendiri. Nah, inilah manusia itu hidup begini. Nah, 350 tahun itu, mohon maaf, apakah Indonesia ketika itu punya sesuatu? Punya, ya memang
sumber daya alamnya luar biasa. Ini yang dikejar oleh mereka, tapi termasuk ada kepentingan-kepentingan lain. Ini kan nanti terkait dengan dunia global ketika itu juga perang dunia. Nah, 350 tahun orang-orang pesantren itu berjuang dengan caranya tetap optimis kepada Allah. Termasuk bangsa Indonesia ini dibekali dengan bambu runcing. Coba jenengan bayangkan, dulu perang itu kan fisik. Lawannya itu menggunakan tank, menggunakan bom, menggunakan meriam, menggunakan tembak senjata yang betul-betul sudah canggih ketika itu. Itu dilawan dengan bambu runcing. Tapi bambu runcing itu tidak nyel apa? Tidak murni bambu runcing, tapi ada ikhtiar batin yang itu menunjukkan daya optimis kepada Allah. Baca hizib, doa bersama, lalu kemudian bambu runcingnya didoa. Itu kan menunjukkan optimisme yang luar biasa untuk memperebutkan, untuk memperoleh kemerdekaan, kedaulatan. Disitulah baru sekian tahun perjuangan itu, sekian generasi perjuangan itu, Allah memeluk mimpi-mimpi optimis bangsa Indonesia itu dengan kemerdekaan. Itu saja setelah proklamasi masih ada tentara sekutu yang kemudian ada agresi militer kedua itu. Terjadilah peristiwa 10 November, muncul resolusi jihad. Secara kan gitu. Artinya apa? Ini yang perlu kita ambil satu pelajaran, itu optimis yang luar biasa. Seandainya guru dulu, nenek moyang kita itu pesimis, maka nyerah sudah. Secara rasional tidak mungkin. Mosok senjata canggih begitu hanya dihadapi dengan bambu runcing, ya apa caranya? Tapi dengan optimisme yang luar biasa disandarkan kepada Allah, maka disitulah Allah memeluk mimpi-mimpi optimis bangsa kita itu menjadi kenyataan. Itulah sebabnya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu yang didahulukan oleh pendiri negara kita ini, pendiri bangsa kita ini, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi ini menunjukkan satu optimisme. Nah sekarang saya ingin masuk ke satu kisah yang mudah-mudahan kita bisa memetik dari kisah ini satu optimisme yang luar biasa. Jadi kalau orang sedang dalam putus asa, itu apa yang harus kita lakukan? Saya akan mengangkat dalam surah Al-Qasas, yaitu kisah salah satu episode dalam kisah hidupnya Nabi Musa alaihi salam. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, Nabi Musa itu pernah mengalami satu fase di mana beliau ini merasa takut, merasa terancam. Jadi kalau gambarannya sekarang itu orang yang agak putus asa lagi karena menghadapi masalah. Yang Nabi Musa itu kan memang ketika mendapatkan wahyu, lalu kemudian diperintahkan untuk menghadap kepada Fir'aun, idhab ila fir'auna innahu tagha. Bahkan kemudian Nabi Musa mengajukan proposal untuk mengangkat saudaranya yang namanya Harun. Waja'alli waziran min ahli Haruna akhi. Kemudian diangkatlah Harun itu juga sebagai nabi untuk menemani Nabi Musa. Diperintah untuk menghadap Fir'aun. Fir'aun itu adalah bapak angkatnya yang selama ini membesarkan dia. Tapi tetap pesannya, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Pesannya tetap mengingatkan Fir'aun itu tetap dengan ungkapan-ungkapan, dengan kata-kata yang lembut. Tapi walaupun sudah berusaha dengan kata-kata yang lembut, Fir'aun tersinggung. Karena dia merasa sing ngopeni awakmu ini sejak kecil itu saya. Kenapa kok kamu jadi mbangkang begini? Ungkapan Fir'aun itu diabadikan di dalam Al-Quran dalam surah Asy-Syu'ara, wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Kalau bahasa sekarang itu kamu tidak tahu terima kasih. Wis diopeni koyo ngene kok saiki malah mau menurunkan saya sebagai Tuhan yang paling tinggi. Masa ada Tuhan yang lain? Itu kata Fir'aun. Terjadilah perdebatan. Dalam surat Asy-Syu'ara diceritakan panjang. Sampai kemudian Fir'aun mendatangkan para ahli sihir-sihirnya itu, ahli sihir.
Kemudian Musa mengatur strategi. Fir'aun yang masih gregetan, masih mangkal dengan Musa, ya apa carane Musa ini harus disingkirkan. Akhirnya nemu alasan ketika terjadi satu peristiwa yang tidak disengaja oleh Nabi Musa alaihi salam. Apa itu peristiwanya? Suatu ketika Nabi Musa ini masuk ke kota Mesir. Di kota situ dia melihat ada orang Kipti, orang Gipsi itu, orang Mesir, orang-orang yang satu suku dengan Fir'aun, dengan orang-orang suku Bani Israel itu lagi tengkar. Nah Musa itu refleks membela orang yang Bani Israel itu, kemudian dia mukul orang Kipti itu, orang Mesir itu, pukul. Mukulnya sebenarnya kata para mufassir itu tidak terlalu keras, pukulan biasa, cuman ternyata sekali pukul menjadikan orang ini mati, meninggal. Itu tanpa unsur kesengajaan. Nabi Musa kaget loh. Saya itu tidak ada niat membunuh sama sekali. Ini kok terjadi? Saya mukul sedikit kok sudah mati. Akhirnya Musa ini berdoa kepada Allah, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfaralah innahu huwal ghafurur rahim. Minta ampun kepada Allah. Dari peristiwa ini dijadikan alasan oleh Fir'aun Musa melakukan kesalahan besar, yaitu sudah membunuh seseorang. Apalagi yang dibunuh itu orang Mesir, orang Kipti itu. Nah, setelah itu Fir'aun sudah memutuskan Musa harus ditangkap, harus dibunuh karena dia sudah melakukan pelanggaran. Akhirnya Musa kan ini merasa ketakutan. Dia ini diberi informasi oleh seseorang, wajah rajulun min aqsal madinati yas'a. Surat Al-Qasas ini bedanya dengan surat Yasin. Itu rajulnya itu dibalik. Kalau dalam surat Yasin wajah min aqsal madinati rajulun yas'a. Kalau ini wajah rajulun min aqsal madinati yas'a. Lanjutannya beda lagi. Jadi ayat-ayat Quran itu ada yang mirip-mirip begitu, ada yang dibolak-balik. Kenapa? Ternyata rahasianya rajul itu kan maknanya seorang laki-laki, tapi menggunakan bentuk indefinitif, bentuk nakiro, bentuknya belum dipastikan. Tapi ketika dibalik, kenapa yang satunya rajulnya di depan, yang dalam surah Yasin rajulnya di belakang? Ternyata rahasianya untuk menunjukkan bahwa rajulun yang dimaksud dalam surah Al-Qasas dengan rajulun yang dimaksud dalam surah Yasin itu dua orang yang berbeda, bukan orang yang sama. Itu ngasih tahu, qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtulu. Ini ayat 20. Wahai Musa, sesungguhnya para pembesar-pembesar negeri ini sedang berunding tentang dirimu. Untuk apa? Untuk membunuhmu. Ya. Fakhruj, maka keluarlah dari negeri ini. Inilah kaminan nasihin. Percayalah kepadaku karena aku ini ngasih tahu sampean yang baik, nasihat agar untuk kebaikan sampean. Jadi nasihat itu isinya sesuatu yang baik diniatkan untuk kebaikan orang yang kita nasihati. Akhirnya apa yang terjadi? Musa mendengar nasihat itu, kemudian di ayat 21 fakharaja minha khaifan yataraqqab. Musa keluar dari negeri Mesir itu dengan rasa takut, rasa putus asa, rasa takut. Ini menanti dengan kekhawatiran. Nah, yang namanya orang putus asa, orang takut, orang khawatir itu ketika keluar dari negeri Mesir, pertama tidak tahu tujuan. Pokoknya yang penting menyelamatkan diri. Orang itu kalau sudah berniat menyelamatkan diri karena ketakutan, itu tidak ada tujuan, memplanning sesuatu itu tidak sempat sudah. Yang penting itu apa? Awake selamat. Contoh, aku bilang ini contoh. Terjadi gempa bumi, terjadi tsunami, umpama ada bencana. Orang ini yang penting berusaha menyelamatkan diri, tapi tidak tahu tujuannya kemana. Pokoknya melayu sih. Nah Nabi Musa itu begitu. Pokoknya dia ini fakharaja minha khaifan yataraqqab. Tapi dia tetap menyandarkan rasa takutnya, kekhawatirannya, keputusasaannya ketika itu, tetap ingat Allah. Dia berdoa, Rabbi najjini minal qaumil zalimin. Ya Tuhan, Tuhan pemeliharaku, selamatkanlah aku dari
kaum yang zalim. Karena Fir'aun ini kan melakukan kezaliman yang besar, termasuk yang paling besar, tidak hanya syirik, tetapi mengaku sebagai Tuhan yang paling tinggi. Wa faqala ana rabbukumul a'la, itu kata Fir'aun begitu. Diabadikan dalam surah An-Nazi'at itu. Diingatkan, tidak terima tadi itu. Tapi Musa ini satu sisi aspek manusiawinya dia juga khaifan, dia takut. Tapi tetap Rabbi najjini minal qaumil zalimin. Nah, lanjutannya ini. Walamma tawajjaha tilqa'a Madyana qala 'asa rabbi an yahdiyani sawa'as sabil. Kemudian ketika Nabi Musa ini sudah mengarah ke arah negeri Madyan, ternyata dia melarikan diri ini menuju ke negeri Madyan. Ya, sambil berdoa, qala asa rabbi an yahdiyani sawa'as sabil, mudah-mudahan Tuhan pemeliharaku memimpinku, membimbingku ke jalan yang benar. Walamma warada ma'a Madyana, sampailah kemudian Nabi Musa ini masuk ke negeri Madyan dan sampai di sebuah sumber air. Insya Allah sebentar lagi. Ini kalau tidak tutup ya nanti dilanjutkan episode, tidak tahu kapan ini ya. Yang penting sudah niat, sudah optimis untuk melanjutkan. Sedikit aja. Ketika Nabi Musa itu sampai pada sumber air yang ada di negeri Madyan itu, Nabi Musa itu mendapati wajada alaihi ummatan minan nasi yaskun. Ternyata di sumber air, di sumur itu, orang-orang itu pada keliling untuk antri ngambil air untuk memberi minum ternak-ternaknya. Tapi yang Nabi Musa heran, wa wajada min dunihi mumra'ataini tadhudan. Nabi Musa itu melihat ada dua orang yang menjauh dari kerumunan itu ada dua orang perempuan itu yang menjauh tapi bawa ternak sambil antri air, tapi dia tidak ikut berdesakan dengan laki-laki yang banyak tadi itu. Ini hebatnya Nabi Musa. Dia ini dalam kondisi yang sesungguhnya dia membutuhkan pertolongan orang lain, tapi dia tetap mengedepankan masih mau menolong orang lain. Ini kan hebat ini. Ini sebuah mental yang luar biasa. Biasanya orang itu kalau sudah mentalnya itu membutuhkan orang lain, dia tidak berpikir untuk menolong orang lain, karena dia berpikir kapan aku oleh pertolongan begini-begini. Dia dipikir cuma itu. Nabi Musa ini tidak. Itulah dibuktikan dengan kemudian kok ada perempuan yang kelihatannya lemah, lalu kemudian di situ ngambil air yang laki-laki ini kapan gilirannya dua orang ini. Ditanyalah oleh Nabi Musa, qala ma khatbukuma. Qala ma khatbukuma. Apa yang jenengan karepno iki apa? Ternyata kedua perempuan itu kemudian menjawab, qalata la nasqi hatta yusdirar ri'a wa abuna syaikhun kabir. Akhirnya Musa tahu masalahnya. Apa kata dua perempuan ini? Kami ini tidak bisa memberi minum ternak-ternak kami untuk ngambil minum dari sumber air itu sebelum mereka para penggembala-penggembala ini yang sedang antri ini pulang. Sementara kami harus berangkat ke sini. Kenapa? Karena bapak kami itu sudah lanjut usia, punya anak perempuan-perempuan, sehingga perempuan inilah yang harus ngambil air untuk memberi minum ternak-ternak yang ada di rumahnya itu. Nabi Musa kemudian memberikan bantuan. Fasaqalahuma tsumma tawalla ila dhilli. Nabi Musa ini ngambilkan air untuk diberikan kepada dua orang. Jadi Nabi Musa ini antri. Yang menarik lanjutannya, tsumma tawalla ila dhilli. Kan tadi kan konteksnya itu Nabi Musa itu kan sedang dalam kondisi butuh. Sudah pergi dari Mesir itu tidak bawa apa-apa, dalam kondisi butuh, tapi dia ini optimismenya digantungkan kepada Allah, itu tidak pernah terputus. Seandainya ya, Nabi Musa itu bermental materialistis, itu habis dia nolong, dia bilang begini, Mbak, sampean kan sudah saya tolong, saya ambilkan air, sampean harusnya ngasih upah ke saya, ini tidak gratis loh ya, kan begitu. Itu kalau orang hitungannya materi. Tapi Nabi Musa enggak, dia hanya setelah nolong,
Dia melakukan kebaikan untuk membantu karena kondisi dua perempuan tadi, ayahnya sudah sepuh, tidak bisa ngambilkan air untuk ternaknya, dia membantu. Lalu setelah itu dia hanya tsumma tawalla ila dhilli. Karena ini capek, ini perjalanan dari Mesir ke Madian ini. Kemudian Nabi Musa itu cari tempat berteduh. Jadi dia tidak minta kompensasi apapun kepada orang yang dia tolong. Berarti nolongnya sudah tanpa pamrih. Kalau sekarang kan banyak orang yang menolong, tapi ketoknya di depan orangnya baik-baik saja, tapi ketika di belakang orangnya itu ngomong sih enggak. Wah, ini wis ngoyo-ngoyo bantu, ndeletek balasannya mek ngono tok. Lu kan ada yang begitu. Mohon maaf. Tapi tidak ada di sini. Di tempat lain ada yang begitu. Nabi Musa enggak. Ketika dia sudah menolong, sudah dia berteduh, ngiyup ya. Kemudian dia sandarkan pada Allah sambil doa begini. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ini doa yang sangat indah sekali. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, Tuhan pemeliharaku, sesungguhnya aku ini sangat membutuhkan. Aslinya itu susunannya aslinya inni fakirun. Ya, lima anzalta min khairin. Cuman ini dibalik susunannya karena salah satu hikmahnya itu agar susunan bunyi terakhir dari ayat Al-Quran itu indah. Syaikhun kabir min khairin fakir. Kan itu indah. Sama-sama ta'arif li sukun kalau dalam kajian ilmu tajwid. Tapi ini fakir, saya sangat butuh. Fakir itu menunjukkan kebutuhan yang sangat. Kita tahu ada kategori mustahik zakat yang disebut orang-orang fakir, fuqara. Manusia itu fakir terhadap Allah. Maka dalam surah Fatir Allah berfirman, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Kalian itu adalah orang-orang fakir kepada Allah, pasti butuh. Karena kita itu lemah tadi itu. Nabi Musa ini doanya tidak minta imbalan apa-apa, tapi langsung pasrah kepada Allah. Sesungguhnya aku sangat membutuhkan terhadap sesuatu yang telah engkau turunkan kepadaku, yaitu yang berupa kebaikan-kebaikan. Atau kalau dalam terjemah susunannya, ya Tuhan pemeliharaku, sesungguhnya aku terhadap kebaikan yang telah engkau turunkan kepadaku adalah sangat membutuhkannya. Tapi kalau dibalik maknanya yang tepat juga, saya sangat membutuhkan. Bentuknya seperti apa? Pasrahkan kepada Allah. Nah, bentuk-bentuk inilah yang kemudian muncullah keajaiban-keajaiban yang tidak pernah disangka-sangka, yang itu dijelaskan dalam rangkaian ayat-ayat selanjutnya. Jadi kalau orang itu sedang dalam menghadapi masalah, kalau dia punya optimisme kepada Allah, inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, maka yakinlah di situ akan ada kejutan-kejutan dari Allah yang tidak pernah kita duga. Tapi syaratnya tadi itu, optimis, tetap menebar kebaikan, tidak berharap kepada makhluk. Loh, ini kan memang berat. Tapi itulah dikisahkan dalam surah Al-Qasas ini, bagaimana ketika seseorang ini sedang dalam kondisi menghadapi masalah-masalah. Bagaimana kisah selanjutnya dan apa keajaiban-keajaiban yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa dalam rangkaian ayat-ayat ini. Simak pada episode yang akan datang insya Allah. Nanti kita lengkapi dengan kisah-kisah yang lain. Jadi kisah-kisah di Al-Quran itu sesungguhnya luar biasa. Bukan hanya sekedar ditampilkan, tapi bagaimana kita memetik ibrah, memetik pelajaran. Fa'tabiru ya ulil absar, wahai orang-orang yang memiliki visi, maka ambillah ibarat dari kisah-kisah yang terhidang di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu 2/3 isinya cerita, sepertiganya hukum. Nah, masa kemudian cerita dibiarkan saja? Maka disinilah kita harus menggali al-barokat, keberkahan-keberkahan dari kisah-kisah yang terhidang di dalam Al-Quran. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan, sehingga kita selalu bisa mengambil hikmah pelajaran dari apa yang terhidang dari buku petunjuk sepanjang masa, yaitu Kitabullah, kitab suci Al-Quran. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una
وارزقنا علما نافعا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل معنا وفينا شقيا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين. العفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.